Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Fikriansyah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Saya membuat tujuan semua video ini adalah untuk memenuhi kualifikasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun tema kali ini yang saya bawakan adalah identitas nasional. Identitas nasional itu adalah memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat, dan istiadat, serta karakter khusus pada suatu negara. Sedangkan identitas nasional sendiri pun dalam konteks negara tercermin sebagai simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila yang menjadi simbol sebagai Pancasila yang menjadi simbol sebagai ideologi kita. Ada pula bendera merah putih yang menjadi simbol lambang negara kita. Terus ada pula identitas kita juga seperti bahasa kita, bahasa Indonesia itu merupakan identitas negara kita yaitu Indonesia, dan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai sejajar dengan bangsa dan negara lain. Lalu identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa kita dan negara kita di masa depan yang akan datang. Identitas nasional merupakan konsep kebangsaan yang tidak pernah ada pada pandangan sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat, terutama pengaruh kekuasaan internasional. Faktor pembentuk identitas nasional. Adapun faktor-faktor tersebut ialah terbagi dalam dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti contohnya itu geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya suatu identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor tersebut beserta identitasnya melalui berbagai faktor yang terlibat dalamnya, hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup. Dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik bina ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan mengalami kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai bangsa kita, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangatlah mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dalam mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup kita bersama.
Identitas kebangsaan atau kita bisa sebut juga political unity dalam bahasa Indonesia merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa homogen, tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa atau heterogen. Karena itu negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas nasional dapat berasal dari identitas suatu bangsa kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam negara itu, atau juga dari identitas beberapa bangsa negara-negara. Kesediaan warga bangsa negara-negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya, sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Perlu ditekankan bahwa kesediaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara. Sebagai warga Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadi pembentukan negara ini, sehingga dapat menambah kecintaan kita pada tanah air ini. Para pendiri negara Indonesia, The Founding Fathers, menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu bangsa sebagai keluarga yang harmonis di dalamnya. Karena kita bisa merasakan adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dari ikatan wilayah-wilayah yang sama. Kesadaran demikian dapat melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan yang pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara dan bangsa dan merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa fakta-fakta yang penting untuk membentuk bangsa Indonesia antara lain: 1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang lebih 3,5 abad. Adanya keinginan untuk bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Negara Indonesia itu tidak terjadi begitu saja. Kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Terjadinya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara teoretis. Perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut. Terjadinya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak tiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah menjadi sumber motivasi perjuangan ada pada alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan panjang ke pintu gerbang kemerdekaan jadi dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu pun terdapat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terjadi negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu ada kehendak atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. Itu ada di alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang dasar negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurnanya proses terjadi negara Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, terjadi bangsa Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, atau perpecahan yang menyerahkan bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan atau dengan kita bisa sebut dengan revolusi. Dokumentasi proses perjuangan dan pengorbanan dalam bentuk negara ini tertata rapi dalam unsur produk hukum negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses berbangsa dan bernegara sebagai identitas nasional. Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang memiliki persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga memiliki persamaan watak dan karakter kuat untuk tinggal bersama
di suatu wilayah tertentu untuk membentuk suatu kesatuan nasional. Negara merupakan suatu wilayah di mana terdapat sekelompok manusia yang melakukan kegiatan pemerintahan. Adapun menurut para ahli, pengertian bangsa dan negara bisa disebutkan sebagai berikut. Ada pendapat dari Otto Bauer, bangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul dari persamaan nasib rawing. Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada suatu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut dengan batas teritori tertentu dan terletak dalam geografis tertentu. Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Hakikat negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Adapun kita akan bahas teori terjadinya negara. Proses terjadinya negara secara teoritis. Pertama itu teori hukum alam. Kondisi alam tempat tumbuhnya manusia yang terus berkembang dan membutuhkan aturan dan ketertiban sehingga membentuk suatu pemerintahan dan menjadi negara. Teori kehutanan. Kedua, segala sesuatu terjadi karena kehendak dan ciptaan Tuhan. Tiga, perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam dan menimbulkan manusia akan musnah bila tidak mengubah hidupnya. Akhirnya mereka bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Proses terjadinya, kita akan menjelaskan proses terjadi negara di zaman modern ini. Yang pertama ialah penaklukan. Itu negara menaklukkan suatu wilayah agar terjadi suatu negara. Dua, peleburan atau fusi. Yang ketiga ada pemecahan. Yang keempat pemisahan diri. Yang kelima perjuangan atau revolusi. Yang keenam lewat penyerahan atau pemberian. Sepertinya kita bisa lihat negara Malaysia yang merdeka dan menjadi suatu negara karena diberikan oleh Inggris. Pendudukan wilayah yang belum ada pemerintah sebelumnya, bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia sebagai berikut. Ada persamaan nasib, yaitu persamaan penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 3,5 abad. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajah. Ada kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang Sabang sampai Merauke. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran keadilan sebagai suatu bangsa. Cita-cita dan tujuan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan rumusan singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia sehat, mandiri, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, dan cinta akan tanah airnya, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin. Dalam proses berbangsa dan bernegara itu juga diperlukan penciptaan identitas bersama. Identitas sebagai bangsa Indonesia dan negara Indonesia dapat dilihat pada bendera sebagai sang merah putih, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, slogan atau semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sarana atau komunikasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita itu bahasa Indonesia. Terus lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Terus ada pula pahlawan-pahlawan rakyat yang masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari dan lain-lain.
dapat terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia, dapat mengingat eksistensinya dan memberikan daya hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional, akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadian, rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Negara Indonesia pula merupakan negara yang berkembang dan negara yang akan melangkah maju, membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Dengan semangat dan loyalitas yang tinggi, negara didorong untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa perdamaian, kesatuan, serta rasa turut memiliki. Masyarakat harus sadarkan untuk segera mengabdikan dirinya pada negaranya, bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya, kepercayaan, moral, dan lain-lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.